Di sebuah kota yang sunyi, namun penuh kemuliaan, yaitu kota Makkah, hiduplah seorang laki-laki yang kelak menjadi sosok paling mulia setelah para nabi, yaitu Abdullah bin Utsman, yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ia lahir pada tahun 573 Masehi, 2 tahun setelah peristiwa Tahun Gajah. Sejak muda, Abu Bakar dikenal sebagai pedagang yang jujur, lemah lembut, dan dekat dengan masyarakat Quraisy. Abu Bakar tumbuh sebagai pribadi yang jauh dari kemusyrikan. Ia memusuhi tradisi jahiliyah yang zalim, seperti minuman keras, perjudian, dan penyembahan berhala. Karena akhlaknya yang luhur, ia disukai oleh semua kabilah. Rumahnya selalu menjadi tempat singgah para musafir dan orang-orang yang membutuhkan. Ketika banyak orang yang ragu terhadap risalah Nabi Muhammad, Abu Bakar adalah orang yang paling mengenali kebenaran itu. Ia telah mengenal Nabi sejak muda, mengenal kejujuran, amanah, dan kebijaksanaannya. Maka ketika Nabi menyampaikan wahyu pertama, Abu Bakar tidak menunggu, tidak bertanya, dan tidak ragu. Ia langsung berkata, "Aku membenarkanmu, wahai Muhammad." Karena itulah ia diberi gelar As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan. Abu Bakar termasuk orang pertama yang menyeru masyarakat Makkah kepada Islam. Melalui kelembutannya, banyak pemuka Quraisy masuk Islam lewat tangan beliau, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Ia menginfakkan hartanya tanpa batas. Suatu hari, ia membebaskan budak-budak mukmin yang disiksa, seperti Bilal bin Rabah. Ketika ditanya mengapa ia menghabiskan hartanya untuk mereka, Abu Bakar pun menjawab, "Aku lakukan ini demi mencari ridha Allah." Ketika Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah, Allah memilih Abu Bakar sebagai satu-satunya sahabat beliau dalam perjalanan paling bersejarah itu. Di dalam Gua Thur, saat musuh hampir menemukan mereka, Abu Bakar khawatir bukan untuk dirinya, melainkan untuk Nabi. Maka turunlah ayat Quran Surah At-Taubah ayat 40. Itu adalah momen yang mengabadikan betapa dekatnya Abu Bakar dengan Rasulullah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin berada dalam kebingungan. Abu Bakar berdiri gagah di hadapan umat dan berkata dengan suara yang menenangkan, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati." Ucapan itu menguatkan seluruh umat Islam. Ia kemudian dibaiat menjadi khalifah pertama. Masa pemerintahannya hanya 2 tahun lebih sedikit, tetapi penuh peristiwa besar. Di antaranya yang pertama, memerangi riddah atau kemurtadan. Banyak kabilah murtad setelah Nabi wafat. Abu Bakar menegakkan kembali persatuan umat Islam dengan ketegasan penuh iman. Yang kedua, mengumpulkan mushaf Al-Quran. Atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak hilang dari umat. Inilah jasa terbesar beliau yang dirasakan hingga akhir zaman. Yang ketiga, membuka awal ekspansi Islam. Pasukannya memenangkan banyak pertempuran, memperluas wilayah Islam ke Syam dan Irak. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi pada usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah SAW. Ia dimakamkan di samping Rasulullah, sahabat yang paling ia cintai. Sebelum wafat, ia berkata dengan rendah hati, "Aku tidak menyesali apapun di dunia ini selain tidak cukup berbuat untuk Allah."